Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 3 Mei tahun 2023. Dan saya mohon maaf oleh karena kendala jaringan sehingga renungan pagi kembali lagi boleh di-upload pada hari ini. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini Rabu 3 Mei 2023 dengan judul Karena Tuhan menepati janjinya. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kembali lagi kami sedia hati untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Karena Tuhan menepati janjinya. Dan ayat firman Tuhan Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Banyak orang selalu takut dengan masalah yang belum terjadi, walaupun setiap hari mereka dikelilingi oleh kasih Allah. Setiap hari mereka menikmati karunia pemeliharanya. Tetapi mereka mengabaikan semua berkat-berkat ini. Pikiran mereka terus-menerus tertuju pada masalah tidak menyenangkan yang mereka khawatirkan akan terjadi. Atau beberapa kesulitan mungkin benar-benar terjadi yang meskipun kecil telah membutakan mata mereka terhadap banyak berkat yang harusnya disyukuri. Kesulitan yang mereka hadapi gantinya mengarahkan mereka kepada Allah, satu-satunya sumber pertolongan mereka. Justru memisahkan mereka dari Dia karena keresahan dan penyesalan. Apakah kita layak untuk tidak percaya? Mengapa kita harus menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak beriman? Yesus adalah sahabat kita. Seluruh penghuni surga sangat memperhatikan kesejahteraan kita. Kita seharusnya tidak membiarkan masalah dan kekhawatiran kehidupan sehari-hari meresahkan pikiran dan mengaburkan pandangan kita. Jika kita mengizinkannya, kita akan selalu merasa kesal dan terganggu. Tidak seharusnya kita membiarkan kekhawatiran membuat kita resah. Kekhawatiran itu juga pada akhirnya tidak membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Engkau mungkin bermasalah dalam usahamu, masa depanmu terlihat semakin gelap dan semakin gelap. Dan engkau mungkin terancam mengalami kerugian. Tapi jangan berkecil hati. Serahkan masalahmu pada Tuhan dan tetaplah tenang dan ceria. Berdoalah untuk hikmat untuk mengelola usahamu dengan bijaksana dan dengan demikian mencegah terjadi kerugian dan bencana. Lakukan semua yang engkau bisa untuk memberikan hasil yang terbaik. Yesus telah menjanjikan akan memberikan bantuan, tetapi kita tetap harus berusaha. Ketika kita sudah bersandar pada penolong kita yang telah melakukan semua yang kita bisa lakukan, terimalah apapun hasil dengan sukacita. Jadi saudara, Tuhan pasti menepati janjinya. Dan pekabaran hari ini begitu praktikal sekali. Apapun yang saya dan saudara hadapi, kita tidak boleh untuk lekas kecewa dan lekas putus asa. Masih ada waktu untuk melakukan yang lebih terbaik lagi. Karena janji Tuhan selalu Tuhan tepati di dalam kehidupan kita. Seperti di sini contoh, kalau saudara punya usaha, saudara menjalankannya dan terancam untuk bermasalah usaha saudara, mungkin terancam bangkrut. Tetapi saudara masih bisa melakukan sesuatu, mungkin memperbaiki beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki. Dan saudara tetap berusaha sambil berdoa dan meyakini bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Dia akan membantu saudara untuk memperbaiki yang
terjadi kekurangan sehingga usaha saudara dapat kembali berjalan dengan baik. Atau mungkin kita sudah mengalami kebangkrutan, tapi saudara masih punya hubungan dengan Tuhan. Saudara tetap berdoa supaya saudara tetap beriman kepadanya. Jangan oleh karena usaha kita gagal atau pekerjaan kita tidak dapat lagi, lalu kita mau lari untuk meninggalkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Kiranya pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dan istimewa firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Biarlah pekabaran firman-Mu ini boleh menjadi berkat di dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa kami Bapa, ampunilah dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.